My dearest, aku bukanlah Isa, sebab aku dan Isa berbeda. Aku dilahirkan di Bethlehem di Yudea di kandang ternak, namun Isa dilahirkan di bawah pohon kurma. Aku bukanlah Isa, sebab aku dan Isa berbeda. Aku putra Bapa Yahweh, satu-satunya juru selamat manusia. Tetapi Isa adalah salah satu nabi dan bukan juru selamat. Aku bukanlah Isa, sebab aku dan Isa berbeda. Aku telah mati ganti dosa-dosamu. Aku disalibkan, dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga. Namun Isa tidak mati disalibkan. Aku tidak sama dengan nabi atau ilah lain. Aku adalah satu-satunya Tuhan dan juru selamat yang memberikan keselamatan yang kekal kepadamu. Akulah Yesus yang datang dari surga, dan aku telah mengampuni semua dosamu. Aku telah menebus hidupmu dengan darahku. Kamu adalah milik kepunyaanku. Aku katakan kepadamu, percayalah hanya kepadaku. Kamu tidak akan binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal, yaitu keselamatan kekal. Aku mengasihi شيء يسعدني، حاولت الاقي حاجة تشبعني، وفضلت تايه في الدنيا هايم، قلبي لسه عطشان. سمعت واحد بيناديني، قال تعال امسك بايدي، انا عارفك، ده انا خلقك، انا حاسس بيك، وجيت عشانك يا حبيب، مت بدالك على الصليب، وهبتك حياة واديتك نجاة، كل ذنوبك مغفورة لك. وشفت ايده ممدودة ليا بلمسة شافية، فتح عينيا، نور طريقي، غير حياتي، انا اللي كنت بعيد. ازاي ما كنتش شايف ربي، وكنت عايش من غيره جنبي، ركعت قدامه ومسكت بايده، صرخت بأعلى صوت، حياتي تبقى ليك اليوم، تشهد عن يسوع وتقول هو ده الطريق، وهو المليك، هو ده إلهي الأبدي. تعالى وسلم حياتك قدامه، ده هو إلهك وحاسس بحالك، هيدي لك قوة ويضمن لك نصرة على كل خطية. هترنم معايا، حياتي تبقى ليك، تبقى ليك اليوم، تشهد عن يسوع وتقول وهو المليك، هو ده إلهي الأبدي. Every day is a good day. Good people, saya rasa Anda semua tahu dan kenal orang yang namanya Dani. Berdasarkan informasi, Dani ini adalah seorang kepala KUA di salah satu kecamatan di kota Pontianak. Dani ini sangat rajin masuk di live channelnya Solata BM2 Apologet. Dan ini seingat saya sudah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun ini ya. Dia selalu hadir di setiap Solata Live. Ya, nggak apa-apa sih. Bagus untuk bisa menjelaskan keimanan yang dia anut. No problem lah itu. Ya. Hanya sayang, beribu-ribu kali sayang. Tapi sayang, sangat sayang. Ya. Setiap narasi yang dia sampaikan, itu selalu
selalu tidak pernah menggunakan data. Selalu klaim yang dia lakukan itu tidak ada dasarnya, hanya sebatas ucapan saja. Pada saat kita minta datanya mana, ada di kepala saya. Bagaimana data ada di kepala, kemudian dia coba menjelaskan data itu ke orang lain. Ya nggak masuk akal lah. Kemudian dia nggak pernah konsisten dengan apa yang dia ucapkan. Di awal dia mengatakan A, kemudian jalan terus, akhirnya sampai ke Z. Bertolak belakang 180 derajat. Apa yang dia sampaikan di awal dengan yang berikutnya. Kemudian orang ini itu asal bunyi. Dan mohon maaf ya, menunjukkan betapa rendahnya kualitas berpikir orang ini. Mohon maaf, harus saya sampaikan. Kemudian suka menggunakan istilah-istilah asing supaya kelihatan keren, ya kan? Tetapi dia sendiri tidak pernah dan tidak tahu apa istilah yang dia gunakan itu. Penempatan katanya sering salah, tapi supaya kelihatan keren, ya. Kemudian orang ini kalau sudah terpojok suka berlindung di balik bahasa Arab, ya. Selalu dia mengatakan kita ke teks Arab, ya begitulah ya. Yang mungkin menurut saya apa yang dia sampaikan itu salah sebetulnya. Pernah ada kejadian, pada saat itu ada orang Arab yang masuk untuk berdiskusi di channelnya Solata. Kemudian dia berdiskusi dengan Dani menggunakan bahasa Arab. Apa yang terjadi? Ternyata bahasa Arabnya Dani ini amburadul. Salah semua. Orang Arab yang betul-betul lahir di Arab dan bahasa ibunya adalah bahasa Arab tidak mengerti apa yang dia sampaikan. Ya, padahal dia selalu mengatakan inilah kami kembali ke original teks. Padahal bahasa Arabnya amburadul, ya kan? Nah kemudian biasanya ya, kalau saya perhatikan, kalau dia sudah terpojok dan tidak bisa jawab, kemudian narasi yang dia sampaikan kita counter, dia mulai itu. Iblis, setan, inilah ajaran iblis, inilah ajaran setan. Selalu begitu. Perhatikan pada saat dia live di channelnya Solata. Karena dia hanya mau masuk di channel Solata. Di channelnya Pak Lidara, nggak berani dia. Ya, kalau di channelnya Pak Bombom, oke. Ini mungkin salah satu narasumbernya Pak Bombom, whatever lah ya. Kita juga nggak tahu. Tapi dengan adanya Dani juga kita jadi ada bahan lucu-lucuan. Nggak apa-apa sih kalau menurut saya. Ya kan? Apa tujuan dia mengatakan kita ini setan, ajaran iblis, dan segala macam? Memancing emosi kita. Supaya apa? Supaya kita emosi, kemudian mengeluarkan kata-kata umpatan, kata-kata yang tidak layak. Akhirnya dia mengatakan apa? Inilah ajaran yang kalian imami, dari buahnya lah kalian mendapatkan hasilnya, katanya begitu. Nah, buat saudara-saudaraku apologet yang mungkin sedang berdiskusi atau akan berdiskusi dengan Dani, saya sarankan pada saat dia mulai mengeluarkan umpatan-umpatan seperti itu, kalem aja, santai aja, biar saja dia mengatakan iblis segala macam, karena dia sendirilah sebenarnya iblis itu. Dia sendirilah sebenarnya setan itu, ya. Jangan mudah terpancing, jangan mau terpancing. Slow aja supaya dia semakin panas dan semakin panas, ya kan? Nah, narasi yang disampaikan oleh Dani ini selalu penuh dengan kebohongan, klaim tanpa dasar dan tanpa dalil apapun. Pertanyaannya, kenapa dia betah melakukan ini setiap hari? Ya. Anda tahu ada sebuah teori yang mengatakan, yang menyampaikan efek ilusi kebenaran. Apa yang dimaksud dengan efek ilusi kebenaran ini? Efek ilusi kebenaran ini adalah kecenderungan untuk mempercayai informasi yang salah sebagai suatu kebenaran. Ingat ya, informasi yang salah sebagai suatu kebenaran. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Dilakukan secara terus-menerus atau diulang secara terus-menerus. Jadi,
kebohongan yang dilakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang suatu saat akan dipercaya sebagai sebuah kebenaran. Ini yang dilakukan Dani setiap hari. Ya, kebohongan Dani ini perlu dicermati oleh rekan-rekan apologet yang berdiskusi dengannya. Pada saat Anda berdiskusi, jangan mau digiring dari topik yang sedang dibicarakan. Ya, jangan mau digiring. Kembali lagi, tarik lagi ke topik yang sedang dibicarakan. Sampaikan bukti dan fakta serta data yang ada yang mendukung apa yang Anda sampaikan untuk menolak apa yang disampaikan oleh Dani. Gunakan narasi yang dia sampaikan untuk memukul balik berdasarkan fakta dan logika. Seperti yang saya lakukan nanti di video yang akan kita tonton berikut ini. Seperti kemarin lah, saya masuk ke dalam diskusi. Karena kembali Dani bernarasi, salah dan bertakiah. Bagaimana diskusinya? Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum subscribe. Like, komen, dan share video ini. Ya, berikan jempol cantik Anda dan tuliskan komentar Anda di kolom komentar. Baik, mari kita saksikan apa diskusi saya dengan Dani dan juga bersama teman-teman yang lain yang pada saat itu hadir di live channelnya Solata. Kita ikuti. Ya, terima kasih ya. Jadi di negara, hukum negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perkawinan, itu umurnya adalah minimal itu 19 tahun. Kalau di bawah 19 tahun harus mendapatkan izin dari pengadilan. Maka dispensasi, Pak, bukan iya, izin, dispensasi. Ya, dispensasi dari pengadilan, terserah aja lah, ya kan, dapat izin dari pengadilan, maka setelah mendapatkan putusan dari pengadilan itu, maka pihak KUA akan melaksanakan amar putusan tersebut. Maka dalam Islam, apabila di Indonesia ini kan pada umumnya wanita itu yang setelah mengalami menstruasi itu kan rata-rata ya, ini rata-rata 12 tahun. Apakah bisa lebih? Bisa. Apakah bisa kurang? Bisa. Maka itu yang menentukan itu adalah batasannya adalah menstruasinya. Kalau sudah menstruasi, maka dia boleh melaksanakan pernikahan. Kalau dia belum menstruasi, maka pengadilan juga tidak akan mengizinkan pernikahan. Diharamkan. Maka tidak ada pertentangan apa yang disampaikan oleh penggugat tentang ulama-ulama dunia itu dengan Indonesia tidak akan bertentangan, sejalan. Cuman yang mengatur itu adalah pemerintah dengan batas usia minimal 19 tahun berdasarkan Undang-Undang Peraturan Nomor 16 tahun 2000. Keadaan darurat. Baca dong Ya, aturannya, Bang. iya, mau darurat mau apa kan nanti Ya, urusannya. hanya boleh dalam keadaan darurat. Makanya dispensasi dikeluarkan. Jangan ngibul lah, Iya. Dani. Bisa Iya. dibaca di internet tuh surat keputusannya, surat aturannya. Iya, kan ada Surat aturannya. pengajuan dispensasi. Iya, kan ada aturannya. Kan bisa Ada. dilaksanakan. Dalam dispensasi nggak pernah ditulis sudah haid. Oh, Tapi kami biasanya ada ketentuan. dispensasi itu dilakukan apabila dia hamil duluan misalnya. Nah kayak gitu. Baru dikeluarkan, tapi dia di bawah umur. Enggak Yang benar juga, lah, saya Dani. orang nggak hamil kok. Yang saya Enggak, laksanakan ini bukan orang hamil. jangan terlalu banyak bohong, Dani. Bisa dicek semua Iya, omongan saya lu. melakukan datanya ada dengan saya. Iya, Itu data makanya itu kamu pemerintah. dikatakan korup. Oh, kok korup? Itu data pemerintah Namanya kok. korup kamu. Gimana? Sekarang saya mau Ada tanya, nih hukum korup. perkawinan, Itu resmi ya. Itu hukum resmi itu. perkawinan negara dengan hukum perkawinan agama tinggi mana, Pak? Ya, dia sejalan kok. Nggak ada perbedaan. Tinggi mana? Nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah. Kenapa bisa dilanggar Sejalan. hukum negara?
Loh, Kenapa bisa dilanggar? negara Hukum menyatakan negara dalam itu Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 Ya, usia paling minim 19 perkawinan tahun. itu Kenapa bisa umur di bawah 19 itu? tahun. Berarti Kalau di bawah dispensasi. itu harus ada Dispensasi itu dapat kalau hamil dispensasi. duluan biasanya mayoritas seperti itu. Udahlah Dani, Aduh, Dani nggak ada keterangan terlalu seperti lah. itu, Bapak jangan mengada-ada lah. Nggak mengada-ngada. Silakan yang di live chat cek di Google, carilah itu surat ininya. Syarat Depak. Di websitenya Pengadilan Agama itu ada. Oh, itu ada pacekek tuh. Bukan. Iya, yang jelas kami telah melaksanakan pernikahan pacekek tuh, umur pacekek. 12 tahun. Itu udah berapa Pacekek, kali? tidur aja, Nggak ada pacekek. masalah. Pacekek, kuy. Iya, Nggak ada Ini masalah. Pak Dani, berarti kan hukum agama itu kan Namanya Pak Cekek, tulisannya Palidara. iya kelupaan ya. Namanya belum ganti. Lambangnya Cekek kan dasar Patua lupa. Makanya saya bilang kan hukum negara dan hukum Islam itu tidak memiliki Pak Gugat, tentangan. Pak Gugat. Gini Pak Dani. Woi. Berbangun dia, berbangun. Saya katakan hukum negara dengan hukum Islam tidak bertentangan karena Enggak, justru ini dong, satu-satunya Pak Dani. agama Berarti yang hukum memiliki produk agamanya hukum itu udah tidak hanya sesuai lagi Islam. Pak Dani, makanya mengikuti hukum negara. Satu-satunya Gitu, Pak Dani. agama di dunia ini yang memiliki produk hukum hanya ajaran Islam, Pak. Nggak ada ajaran lain yang Nah, memiliki gitu, produk iya. hukum. Tapi kalau dengan mengikuti hukum negara, berarti kan hukum agama itu memang ada permasalahan sehingga dibuatlah hukum mengikuti hukum negara, umurnya itu dinaikin. Berarti kan sebelumnya itu memang tidak bermasalah mengawini bocah di bawah umur, kan gitu kan ini harus logikanya. Makanya diatur lah oleh negara Negara itu umurnya. mengatur. Tahu mengatur Iya, nggak sih? berarti sebelumnya bermasalah, pernikahan umur muda itu bermasalah, makanya diatur oleh negara, kan gitu logikanya harusnya Pak Dani berarti. Iya, Makanya tapi negara kalau membatasi dia umurnya. misal, makanya saya katakan orang yang boleh dinikahi dalam Islam itu apabila sudah menstruasi. Waktu di pengadilan akan ditanya, apakah Anda, wahai perempuan, sudah menstruasi, kapan datang menstruasinya? Akan ditanya itu pasti, Pak. Buset, anak 9 tahun ditanya kapan menstrualisasinya di pengadilan. Gitu Pak Dani. Iya, ditanya, Pak. Bapak coba ke pengadilan aja. Oh gitu. Waktu mendapatkan dispensasi itu akan ditanyakan. Oh, gitu. Aduh, hai. Hebat. Itulah ajaran Islam. Hebat. Sangat masuk hati nurani. Iya, kalau kami kan punya Keren. hukum, produk Iya, hukum. Kalau anak Anda kan umur 9 tahun tidak ditanyain punya. gimana Pak Dani? Kalau Anda Kalau kan ditanya udah nggak gini loh Pak Anda Dani, tidak logikanya punya kita pakai batasan logika Pak hukumnya. Dani. Anak umur 9 tahun nggak usah ditanya pun kita udah tahu logikanya pasti belum mens. Masa ditanyain umur 9 tahun udah mens atau belum? Nggak masuk akal Pak Dani. Saya bilang anak umur 12 12 deh. tahun. Terus Kok ditambah anak SD tambah? kelas 6 yang masih doyan main masakan, Iya, terus gini dikawinin aja, apa gini, dia mau gini, main gini. dokteran gitu. Abang Bom. Ya boleh, oke. Pak Dani sebentar dulu biar Pak Ciler dulu ya. Ya, saya mau menanggapi apa yang disampaikan Dani tadi. Ya, mengatakan mengenai usia perkawinan itu antara undang-undang negara kita dengan Islam sejalan. Tadi jelas disampaikan oleh Dani bahwa undang-undang negara kita mengatur pernikahan itu usia 19 tahun. Sementara dalam Islam, menurut Dani tadi dia ada menikahkan anak umur 12 tahun dengan kakek-kakek umur 60 tahun. Dan dengan bangganya dia mengatakan bukan hanya satu, banyak, katanya begitu ya. Nah, yang menariknya dia mengatakan bahwa ajaran Islam ini sejalan dengan undang-undang kita. Tapi di lain pihak dia mengatakan apabila ada anak umur 12 tahun yang mau menikah, itu harus mendapatkan pengesahan atau penetapan dulu dari pengadilan berupa dispensasi. Kalau yang namanya sejalan, orang yang menikah yang sesuai dengan undang-undang itu tidak perlu ke pengadilan lagi. Ya langsung saja kalau misalnya yang Muslim ke KUA,
dinikahkan oleh Tuan Kadi, kalau yang beragama lain ya sesuai dengan kepercayaannya. Tapi ini kan maksa. Ini saya mau nikah dengan anak umur 12 tahun. Oh boleh, tapi kamu minta penetapan pengadilan dulu. Kenapa minta penetapan pengadilan? Karena tidak sesuai dengan undang-undang. Biar nanti hakim yang menetapkan, boleh nggak kamu menikah? Kan begitu. Jadi kalau dia bilang ajaran Islam mengenai undang-undang pernikahan itu sejalan dengan undang-undang negara kita, dia sendiri yang menolaknya tadi. Sehingga dia mengatakan boleh dinikahkan asal ada penetapan dari pengadilan. Pengadilan itu namanya juga adil, ya, pengadilan. Pengadilan itu ikut campur tangan apabila ada hal yang tidak bertentangan dengan apabila ada hal yang bertentangan dengan undang-undang. Karena undang-undang itu adalah kesepakatan kita yang bernegara ini. Seluruh masyarakat Indonesia menolak pernikahan di bawah umur, sehingga ditetapkanlah undang-undang itu yang merupakan produk hukum dari negara ini. Dan itu lebih bermarwah, lebih bermartabat daripada ketentuan hukum yang ada di agamanya si Dani. Nah, kalau dikatakan sejalan, ya tidak sejalan lah. Mana sejalan? Kalau sejalan, ya udah kawin aja. Nggak perlu ke pengadilan segala. Coba sekarang, misalnya ada anak umur 12 tahun mau menikah. Datang ke KUA, kebetulan ke KUA-nya Dani. Berani nggak menikahkan? Tidak berani. Kenapa? Karena bertentangan dengan undang-undang. Apa yang harus dilakukan? Lu pergi dulu itu ke pengadilan. Minta penetapan pengadilan, dispensasi. Namanya juga dispensasi. Dispensasi itu kan berarti meminta keringanan. Meminta kelonggaran dari undang-undang yang berlaku. Kenapa? Karena tidak sejalan. Kan goblok kalau dia tadi yang mengatakan sejalan tapi minta dispensasi dari pengadilan. Kan menampar muka sendiri. Ya. Kalau misalnya sejalan tidak perlu pakai pengadilan. Begitu kalau menurut saya. Jadi apa yang disampaikan Dani tadi ya itu adalah buah dari ajaran yang dia imani. Kan tadi dari awal kan dia mengatakan bahwa dari buahnya lah kita mendapatkan hasil dari ajaran ini. Tadi yang disampaikan Pak Cekek itu juga itu hasil dari ajaran semuanya. Dan itu ya bertakbir-takbiria gitu kan. Takbir gitu. Ya orang manusia pun dilelang gitu kan. Budak nafsu seks katanya, kan keterlaluan sebenarnya ajaran ini ya. Ya, kalaupun dia mau menolak ya itu bukti nyata. Itu adalah video, bukan rekayasa kan. Bukan rekayasa siapapun gitu. Jadi bukan Pak Ciler, itu buatan kafir. Itu buatan orang kafir, Pak. Jadi kalau misalnya kalau sama Dani itu semua buatan orang kafir. Yang paling benar Dani Tuhan soalnya. Iya. Jadi begitulah ya, makin berdiskusi semakin memalukan gitu ya, semakin terbongkar, akhirnya ngumpet di bawah meja sudah. Ya. Semakin dia berbicara, semakin kelihatan levelnya sejauh apa gitu. Kan kasihan ya. Ini ya, banyak yang dengan hasil diskusi ini banyak yang mengalah, Pak. Pikirkan ya. Ini sejalan dengan undang-undang, tetapi untuk menikahkan mereka harus ada penetapan pengadilan. Iya, banyak yang hasil diskusi ini banyak yang mualaf. Contohnya Meme Kaci, Meme Kece. Jadi banyak yang mualaf, Pak. Banyak yang gara-gara diskusi ini yang mualaf. Makanya ada teman-teman Anda mengatakan jangan begini. Kita di sini Indonesia mualaf. Kita di sini bukan perkara ada yang murtad atau ada yang mualaf, dan tidak. Tapi di sini kita menunjukkan kualitas diskusi. Perkara orang mau murtad atau orang mau mualaf itu mah terserah masing-masing, ya kan? Tapi kalau kita mau berdiskusi, ya diskusilah secara baik. Kalau memang salah ya katakan salah, nggak usah mesti malu, nggak usah malu, ya. Kalau memang tidak sesuai dengan undang-undang, kamu katakan tidak sesuai dengan undang-undang. Tetapi
ada jalan keluarnya, yaitu meminta penetapan pengadilan. Lebih elegan daripada kamu katakan Ya, sesuai dengan putusan undang-undang, pengadilan itu tapi adalah undang-undang, Pak. Anda nih paham nggak sih dengan mana ada aturan? pengadilan undang-undang, Dani. Produk hukum di Putusan Indonesia ini pengadilan itu adalah ketetapan yang ingkrah. ya Paham nggak sih? betul, betul. Begini Nah, Dani, saya jelaskan kepada kamu ada ya. aja, berarti kan sejalan. Undang-undang itu mengikat seluruh warga negara Indonesia, ya, mengikat seluruh warga negara Indonesia. Itu yang namanya undang-undang. Ketetapan pengadilan itu hanya mengikat para pihak. Ngerti nggak kamu? Bisa nggak ketetapan pengadilan si A kamu berikan kepada si B untuk melakukan hal yang sama? Tidak bisa. Intinya Kamu adalah tidak ketetapan paham. pengadilan itu tidak pernah bertentangan dengan ajaran Islam. Makanya Oke, ada peluang, kalau ada ketetapan celah pengadilan, hukum. ya kan tadi kamu katakan undang-undang ajaran Islam tidak bertentangan dengan undang-undang. Tetapi ternyata untuk menjalankan ajaran Islammu itu harus mendapatkan ketetapan pengadilan. Undang-undang itu berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia. Ketetapan pengadilan itu hanya berlaku untuk para pihak. Ngerti nggak kamu? Jadi ketetapan pengadilan itu menunjuk nama. Siapa orangnya? Undang-undang tidak menunjuk nama. Itu berlaku untuk kita semua. Dan itu bertentangan dengan ajaranmu. Makanya perlu ada Kalau ketetapan bertentangan dengan undang-undang di orang-orang penjara, tertentu. Pak. Kalau Kenapa? bertentangan dengan undang-undang di penjara. Nah, Paham nggak buktinya sih? Dani, Syekh Puji pada waktu menikahi bocil yang umur 12 itu, di penjara nggak dia? Di penjara. Karena dia tidak Ya karena tidak mendapatkan, dia tidak mengajukan dispensasi dari pengadilan. Nah, itu dia. Orang yang tidak memintakan dispensasi akan dipenjara. Kenapa? Karena dia melanggar undang-undang. Paham nggak kamu? Makanya ada jalurnya. Jalurnya, undang-undangnya ada memberikan jalur, yaitu dengan dispensasi. Jadi kalau kamu bilang ajaranmu itu Kan tidak dalam hal bertentangan. pernikahan, jadi kalau kamu bilang ajaranmu itu Jadi dalam kalau hal kalau dalam pernikahan, Islam itu ada jalurnya, ada produk hukum. Makanya kalau kalian kan nggak punya produk hukum, kalau kita kan orang waras Dani semuanya. Kita tidak nggak perlu punya produk tidak perlu. hukum. Kalau kami Dani begini, kalau kami tidak perlu dijelaskan Yang kalian mana harus nggak ada produk menikah umur hukum? sekian. Itu kan Mana isi ada kalau otakmu ini produk hukum? Dani. Kita semuanya waras. Beda kayak kalian. Untuk cebok aja harus disebutkan di hadis. Iya, memang berat dulu, dalam ajaran ya kan? Islam itu banyak aturan, banyak Pagi-pagi. undang-undang, banyak Nah, gini loh peraturan. Pak Dani. Karena begini, Ya begini. itu Kalau jelas Anda kan tidak bertentangan bebas kayak lah. hewan. Makanya butuh Hewan ketetapan itu bebas. pemerintah. Begini, Apa? yang Butuh tidak ketetapan Hewan itu pengadilan. tanpa Apa, ada bilang apa? undang-undang, Orang tanpa ada Kristen boleh sama peraturan. hewan. Woi, Dani, Hewan itu tidak memiliki peraturan dan undang-undang. ya. kamu Jadi tadi bilang Dani, bebas dengan hewan. begini, Putar yang balik, hewan Pak itu Bomon. adalah kamu Dani. Kurang Ajaran ajar ini Dani. Peraturan hewan itu tidak memiliki peraturan dan Ayo buka undang-undang. Tarmizi Itu hewan. 1375. Anjing, anjing Dani. Kau anjing kau. Udah. Dia sengaja pancing. Udah. Lanjut. Jadi gini, Ajar gini, ini. gini. saja. Kita Siapa bicara peraturan. dia? Nadi Boleh, anjing boleh. kau itu. Kalau Hati-hati, hewan tidak memiliki peraturan dan undang-undang. Benar. Hewan itu tidak punya peraturan undang-undang. Nah, yang Karena di tidak video memiliki tadi, produk hukum. iya tidak punya, betul. Nah, yang tadi di video tadi, itulah hewan yang berteriak-teriak Iya, itu tadi. hewan, itu binatang. hewan. Itu Nah, binatang. kalau yang berteriak-teriak tadi, yang berteriak passwordnya, itu hewan. Kalau yang suka teriak-teriak begitu hewan. Saya setuju Pak Dani. Iya, 5 kali 1 hari teriak-teriak Banyak Iya. kamuflase itu Iya. kami sebagai Jadi- umat Islam banyak jadi melihat yang- video Jangan hewan itu Jadi- 5 kali 1 hari. Ya, kasih jadi yang Nah heran Pak lah. Bomon, Kamuflase. ulang lagi Jenuh. videonya. Kata kayak Jadi yang Jenuh teriak, umat Islam. Sabar. teriak ini, Pak Dani tadi bilang apa? yang teriak-teriak ini hewan Pak, nggak punya Banyak kamuflase. undang-undang. Pak Bomon. Oke, coba sebentar. Di video lagi, Banyak Pak. kamuflase. Video lagi Pak. Pak Dani diam dulu. Kita diskusi Terus, dulu. Pak.
Ya, jadi berarti yang teriak ini hewan. Nah, ini hewan. Hewan. Saya setuju Pak Dhani. Yang teriak ini hewan ya Pak Dhani ya. Setan, manggil setan itu Pak. Manggil setan. Hewan. Hewan Itu yang manggil ngomong setan. Dhani loh, bukan saya. Karena dia nggak punya hukum. Hewan. Dia nggak punya Dua. produk hukum loh. Dia kan tidak punya produk hukum. Tadi Dhani bilang nggak pakai produk hukum. Mereka kan nggak pakai produk hukum. Kata Dhani ini kan cuma kamuflase. Ya, jadi yang teriak begini hewan. Oh, hewan itu. Ya. Terima kasih Pak Dhani. Lanjut, yang teriak itu hewan ya, tadi menurut Dhani. Iya, benar. Itu lebih-lebih dari hewan lagi, setan itu. Iden. Karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Jadi yang teriak tadi Iya, hewan itu ya. hewan. Oke. Bahkan lebih itu adalah setan yang berkamuflase. Mantap. Jadi yang Iya, teriak hewan. tadi, yang Ya, teriak tadi, setan oke. yang menyamar Ulang menjadi lagi pada malaikat Pak Bombom. terang. Pak Bombom, Cek, ulang Cek. lagi Pak Bombom supaya tegas. Baca kek. Ya. Baca kek. Sebetulnya dia sudah malu dengan apa yang disampaikan tadi Pak. Bertolak belakang semua. Iya, itu Ya, bertolak oke. belakang lah ajaran Islam. Oke, Jelas bertolak bertolak belakang. belakang. Jadi ini hewan semua ya Pak Dhani. Jadi yang berteriak-teriak ini hewan semua ya. Tuh Kita ya di jalanan ulang dulu. itu teriak-teriak kayak hewan tuh. Berarti hewan dan setan ini berarti ya. Ini Anda kan suka melarikan kemana-mana nanti tuh. Kebiasaan. Gua melarikan kemana-mana. Iya, tadi bicara video, nanti lari kemana lagi nih? Kan Anda sendiri ini. Biasa. Sebentar, ini yang teriak ini hewan bukan, Pak Dhani? Yang tadi itu hewan ya. Setan bahkan. Oh, Yang di Ajaran setan. setan ini. Yang teriak-teriak ini, yang teriak-teriak tulisan ini setan. Apa lagi nih? Menurut Dhani, ini setan apa bukan Pak Dhani yang teriak-teriak ini? Setan teriak setan. Yang namanya binatang. setan itu Ini binatang. bisa Ya, Pak Dhani, menyamar saya tanya. menjadi malaikat Setan terang. teriak Ini- setan. Ini yang teriak-teriak ini binatang atau setan, Pak Dhani? Ya banyak yang menyamar, ya berkamuflase sebagai Jadi ini yang teriak malaikat ini, terang. yang lagi teriak ini, yang lagi teriak ini binatang. Sebentar Pak, yang teriak ini saya mau Pak, tolong saya mau dapat pernyataan dia. Yang teriak ini binatang atau setan Pak Dhani? Setan. Setan ya, binatang juga ya. Iya, lebih daripada binatang itu. Iya, mantap. Terima kasih. Lebih dari Saya sudah binatang. dapat pernyataannya. Oh, itu. Kalau ada ajaran bunuh-bunuh itu ajaran setan atau ajaran Tuhan tuh? Ya bunuh-bunuh macam mana tuh? Kalau orang berperang juga bunuh-bunuhan. Bukan berperang dalam kondisi damai, suruh bunuh-bunuh begitu. Itu ajaran setan atau ajaran Tuhan? Kok orang damai kok bunuh-bunuhan ada? Iya, kalau misalnya ada yang karena ajarannya perintahnya bunuh gitu, itu dari Tuhan atau dari setan tuh? Saya menanya. Itu dari setan, apa orang damai kok Oke. disuruh bunuh-bunuh Oke. ada? Oke. Pak Bom, tolong share screen Pak Bom. Ini berarti Oke, ajaran dari sebentar, setan. sebentar Pak Ciler, sebentar. Pak Dhani, saya mau tanya, kalau anak Pak Dhani murtad, Pak Dhani bunuh apa enggak? Jangan kemana-mana. Enggak, saya mau Ini tanya apa? dulu. Sebelum kemana-mana, anak Pak Dhani murtad, Pak Dhani bunuh atau enggak? Ya tergantung saya lah, mau saya bunuh ke mau enggak ada masalah. Dibunuh atau enggak? Ya mau dibunuh boleh, enggak dibunuh juga enggak masalah. Dibunuh enggak Pak? Dibunuh enggak? Kalau ajaran Pak Dhani harus Mau dibunuh enggak? dibunuh boleh, mau tidak dibunuh boleh, enggak ada masalah. Kenapa Anda Kalau anak Pak Dhani murtad, Pak Dhani bunuh apa enggak? Apa perlu saya putar video Pak Dhani yang lama? boleh dibunuh, boleh Pak Dhani juga bunuh apa tidak. Jadi Pak Dhani Kok bunuh ada apa enggak? masalah?
Enggak Kalau pada di dulu hukum apa enggak? Islam, kalau di negara Enggak Islam pada boleh dibunuh dibunuh. apa enggak? Atau saya perlu putarkan video Tadani yang lama yang Tadani akan Kau yang mengatakan saya ditanya akan gorok kepala anak saya. Boleh dibunuh, boleh tidak. Kalau di Pak negara Dani Islam, bunuh kalau apa saya enggak? berada, dengarkan dulu. Pak Dani Kalau saya bunuh apa enggak? berada, Pak Dani kalau bunuh saya apa enggak? berada di negara Islam, Pak Dani bunuh apa enggak? dengar dulu. Anak Pak Dani. Kalau saya berada di negara Islam, saya pasti gorok Pak leher. Dani bunuh enggak kalau murtad? Kalau saya putarkan berada video. di negara Islam, saya gorok lehernya. Paham? Oke. Dapat kesimpulannya, Pak Cekek. Kalau saya berada di negara Islam, saya bunuh dia. Kenapa lagi? Dia Kenapa? yang lalu dia mengatakan, saya tanya, Pak Dani, kalau anak Pak Dani murtad bunuh, saya bunuh sekarang juga, nggak pakai negara Islam. Silakan, nanti saya putarkan. Iya, pakai negara Islam aja. Anda saja konotasinya selalu negatif. Jadi tadi pertanyaan saya, Pak Cekek, pertanyaan saya kan tadi nyambung tuh. Itulah cara berpikir Kalau Anda itu selalu misalnya ada ingin ajaran, membodohkan orang, ingin mendiskreditkan orang. Itulah cara pikir Anda yang licik itu. Kelicikan Anda kelihatan sekali. Gantianlah berbicara. Ya, kelicikan itu saya nggak suka orang-orang yang licik. Tadi kan saya tanya ke si Dani. Mempertahankan kalau misalnya iman dengan cara licik. Gimana itu malu bukan? Tadi kan saya tanya ke si Dani, kalau misalnya itu nggak ada licik. perintah bunuh membunuh itu ajaran setan atau ajaran Tuhan? Dia bilang ajaran setan. Ditanya sama Pak Cekek, kalau anakmu murtad dibunuh atau tidak? Dibunuh katanya. Ya sama dengan video ini, coba. Berarti ini ajaran setan atau ajaran Tuhan ini? Coba Pak Bom Bom boleh nggak di share screen Pak? Pak Bom Bom. Jangan berlaku licik lah kawan. Kita diskusi di sini bukan untuk licik-licikan. Jadi ini Ada aja Pak Dan, ada. Saya kadang-kadang gerah mendengar orang licik itu Pak Bom Bom. Sebentar lah Dani, kok kamu jadi licik-licik? Kita nggak ada licik-licikan. Ini kan udah kamu jelas tadi kok dilihat netizen lah mendengar itu. Tadi kan kamu mengatakan bahwa dari buahnya lah kita mengetahui itu ajaran setan atau ajaran Tuhan. Makanya saya tanyakan, kalau misalnya ada ajaran yang bunuh-membunuh itu dari setan apa Tuhan? Kamu bilang dari setan. Pak Cekek nanya, kalau anakmu murtad. Saya bilang bunuh-bunuh orang perang juga bunuh-bunuhan, saya bilang kan. Nggak ada perang-perang. Ini coba nih, bunuh si Ahok sekarang juga ini, coba. Jangan setan Arab. Inilah yang saya katakan kelicikan. Faktanya si Ahok tidak dibunuh sampai detik ini. Bahkan dia menjadi pejabat negara. Bukan dibunuh, Luar ada biasa bunuh. kelicikan yang Anda tampilkan. Itu ada kata-kata begitu gimana? Kelicikan Anda itu luar biasa. Kenapa kamu itu kelicikan? Sampai detik ini Ahok tidak pernah dibunuh oleh negara. Dulu. Di awal si Dani ini tidak ada menyebutkan agama, cuma dia memang pesan. Pada hari ini adalah tahun baru Islam. Kita Silakan. Nanti saya potong kata-kata dia. Coba sambil dicari Pak Cekek. Jadi dia bilang kita hijrah dari apa namanya tadi dia bilang ke yang lebih baik, gitulah kurang lebih ya. Nah, dia juga bernarasi bahwa lihat dulu ajarannya. Memang dia tidak ada bilang Kristen, tidak ada bilang Islam. Tapi dia mungkin lagi menjelaskan bagaimana ajaran yang dia imani ini sebetulnya tidak bagus gitu. Karena dia bilang dari buah-buahnya lah kita mengetahui ajarannya. Kan begitu ya. Nah, dari tadi kita coba beberapa banyak video yang diputar itu. Dari Pak Cekek, kemudian yang anak kecil loh. Anak kecil pawai, kemudian bernyanyi bunuh-bunuh si Ahok. Itu siapa yang ngajarin? Buahnya ya itu. Buahnya anak-anak itu berani mengucapkan atau menyanyikan bunuh. Kan begitu ya. Artinya dia kan lagi menjelaskan ajaran mana sebetulnya yang dari setan gitu.
Memang dia tidak menyebutkan agama. Tadi juga saya tanyakan, kalau misalnya ada ajaran yang mengajarkan bunuh, itu ajaran dari Tuhan atau setan? Dari setan katanya. Ditanya lagi sama Pak Cekek tadi, kalau misalnya anak kamu murtad, apa yang kamu mau lakukan? Kamu bunuh atau enggak? Dia bilang kok tadi, kalau di negara Islam digorok katanya. Kan dia jawab barusan. Kalau di negara Islam, pasti saya gorok katanya. Berarti kan kembali lagi ke topik yang tadi. Ajaran mana yang benar, ajaran mana yang dari setan. Kan dia tidak menjelaskan salah satu agama tadi, tidak. Tapi sepertinya dia lagi menjelaskan ajaran yang dia imani dari awal tadi itu. Makanya dia tidak mengucapkan agama mana yang dia mau sorot gitu. Karena dia lagi menjelaskan ajarannya dia. Dan kita perkuat bukti-buktinya dari video-video yang tadi itu. Itu sih. Dan orang ini tidak pernah konsisten. Kalau saya lihat tadi ya, yang dia bilang hukum sejalan dengan ajarannya, ternyata harus minta pengadilan, kan aneh ya kalau saya bilang. Lanjut Om Ganteng. Anjing makan muntahnya sendiri ya. Ya itulah ajaran setan yang tidak diucapkan, dinarasikan oleh orang lain. Jadi, Yang menarasikannya adalah setan. Kembali lagi saya tanya, Pak Dani, kalau anaknya Pak Dani murtad sekarang nih murtad, Pak Dani bunuh nggak? Ya kan? Itulah tujuannya setan itu. Pak Dani mau bunuh nggak? Loh ini ajaran Dani loh, ajaran muslim. Iya, kalau di negara Islam saya bilang saya gorok. Paham nggak? Enggak, di Indonesia sini, Anda gorok negara nggak? Islam, ini bukan negara Islam. Jadi Pak. Anda menjalankan ajaran Islam atau tidak? Ya dua-duanya, selama itu serasi dengan pemerintah, kita jalani. Di ajaran Islammu harus dibunuh, digorok. Kamu gorok nggak anakmu? Kita bukan berada di negara Islam, harus menyesuaikan diri. Orang ajaran kok ditanya bukan negara. Ajaran Islam Al-Quran Anda suruh bunuh. Anda ngikuti Ajaran Islam itu terikat dengan kekuasaan. Oh. Ajaran Islam berkaitan dengan kekuasaan. Nah, Kalau tidak kekuasaan berkaitan dengan mengatakan, kekuasaan nggak bisa. oke, Pak Dani, kekuasaan mengatakan tidak boleh mengawini anak di bawah umur. Kok Anda lakukan? Loh, kekuasaan juga mengatakan memberikan dispensasi. Mana? Bagaimana? Cara berpikir. Di mana ada, kenapa dikeluarkan undang-undang pedofilia? Mau lihat? Tidak boleh mengawini anak, mengawinkan anak umur di kalian bawah itu untuk 18 memojokkan. tahun. Loh, Kelihatan bukan cara memojok. licik dan picik. Dani, Licik dan picik justru Dani, yang dianggap itu yang dianggapnya negatif. Itu yang dianggap. Kalau kami mengatakan ajaran Anda itu ajaran Tuhan yang keluar dari selangkangan, Anda marah. otakmu yang Tuhan, ular licik ya kan? dan Disalib, picik, darahnya Dani. diminum, dagingnya dimakan. Lompat, Ada mana? kabur dia, kabur topik dia, kabur dia. Kabur topik dia. Iya, Pak Dani tuh gatalnya kepala, tapi garuknya di bokong. Ada marah. Tuhan dilahirkan, Yesus dilahirkan, anak orang dituhankan, anak Maria dituhankan. Iya, kabur topik dia. Cie. Orang-orang seperti ini lah Ya, kabur topik dia. Udah emosi dia. Jangan ada Satu-satu. Geser topik dia. Geser topik kabur. Tujuan pola pikirnya bagaimana cara memojokkan orang. Itu adalah kalian. Kayak anak kecil dia. Kalian dituduhkan nggak mau. Nangis. Iya kan? Ini fakta. Bagus dia. Sabar Pak Dani. Boleh nggak? Cie.
Sabar, back to topic. Yuk, kita Aku iklan dulu. memojokkan orang Kita aja, iklan dulu. memojokkan teman-temannya. Boleh Ya, nggak iklan, saya ya sabar, lengkapi iklan dulu? dulu, iklan dulu. Islam melahirkan setan-setan. Maria melahirkan Tuhan. Maria melahirkan Oke. Tuhan. Melahirkan Ini, setan-setan. Iblis. Boleh, Oke, saya ya sudah, diskusi sudah. Maria Sabar. melahirkan Tuhan. Sabar. Coba, teman-teman diam. Aduh, Kamerian ini nggak bisa dibilang diam ya. jadi begini. Oke, ya. udah dah, kita diskusi saja ya, nggak usah. Jelas ya yang di room dengan yang di live chat, kita sedang berhadapan dengan iblis setan hantu yang licik dan picik. Satu, dia mengatakan bahwa harus mengikuti Al-Quran. Al-Qurannya sendiri mengatakan jika ada yang keluar dari Islam, bunuhlah dia. Sekarang saya bertanya kepada dia, apakah anakmu ketika keluar dari Islam kamu bunuh? Dia larinya, kalau saya tinggal di negara Islam. Sekarang bukan pertanyaannya tinggal di negara Islam, tapi kau mengikuti nggak ajaran Quranmu yang kau banggakan itu? Kalau kau tidak bunuh, berarti kau tidak mengikuti ajaran Al-Quranmu. Jadi jangan lari-lari ke negara Islam. Itu yang pertama. Terus yang kedua, karena Indonesia punya hukum, kita harus mengikuti hukum. Berarti hukum Indonesia lebih tinggi dari Al-Quran. Betul nggak, teman-teman? Yes. Lebih tinggi kan hukum Indonesia. Karena dia takut dengan hukum Indonesia, makanya dia tidak laksanakan hukum Qurannya dia, hukum dari Tuhannya untuk menggorok anaknya. Itu yang pertama tadi ya. Yang kedua, tadi dia dengan bangga, hukum Indonesia jelas melarang anak di bawah umur untuk dinikahkan. Nah, dia mengatakan ada hukum yang mengatur. Padahal tidak boleh. Jadi dia ini, Dani, memang iblis. Iblis, rajanya iblis. Dan dia rajanya iblis. Dan setan. Dan inilah manusia paling licik yang pernah saya temukan di dunia ini. Yes. Saya konfirmasi. Karena dia saya tanya, mengikuti Quranmu? Ya. Sekarang jika ikuti Quranmu, jawab dengan tegas. Apabila anakmu murtad, sekarang kamu gorok nggak kepalanya? Nggak bisa jawab dia, lari ke sana kemari. Cukup itu saja Pak Bambang. Anda lihat? Apa komentar Anda tentang diskusi tadi? Coba kasih komentar di bawah, coret-coret ya. Ketik apa yang Anda rasakan dari diskusi yang tadi antara saya dengan Dani. Apa pendapat Anda tentang diskusi tersebut? Ya. Dari diskusi tadi, Anda bisa lihat bagaimana kualitas seorang Dani dalam berdiskusi. Ketika dia sudah malu dan merasa terpojok, tingkahnya seperti anak-anak yang mainannya direbut. Malu nggak itu? Ya, merengek-rengek, kemudian mulai mencerca, mencaci maki, kemudian mulai mengatakan yang tidak-tidak. Ya itulah kualitasnya. Pada saat dia sudah terpojok, dia selalu memancing agar diskusi menjadi gaduh. Dan memancing kita untuk emosi. Memancing kita yang ada di room itu agar emosi. Saya sebetulnya kasihan dengan orang ini. Ya. Setiap hari dia selalu menunjukkan betapa rendahnya kualitas dia berpikir, berlogika, dan menyampaikan narasi. Malu, dia kasihan sebetulnya. Benar kata pepatah, bahwa 1000 profesor akan mengerti apabila kita menggunakan sebuah data yang valid. 1000 profesor akan mengerti. Tetapi, satu orang bebal dan bodoh tidak akan mau mengerti meskipun kita menggunakan 1000 data yang valid.
Oke, begitu aja barangkali dulu, good people. Sebelum mengakhiri ini, saya mengajak good people untuk bergabung bersama kami dalam program berbagi terhadap sesama. Saluran berkat yang akan Anda sampaikan, silakan disalurkan melalui rekening yang sudah tertera di running text di bawah ini. Berapapun sumbangan Anda, itu akan berarti demi kelangsungan program berbagi terhadap sesama ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Pernah sendiri, kau selalu menyertai. Kau menuntunku ke air yang tenang. Kau selalu berfirman, ku mau mendengarkan. Hatiku tenang bersamamu selama-lamanya. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Ku tak dapat rangkaikan kata-kata indah selain ku bersyukur Tuhan. Ku berterima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Ku tak pernah sendiri, kau selalu menyertai. Kau menuntunku ke air yang tenang. Kau selalu berfirman, ku mau mendengarkan. Hatiku tenang bersamamu selama-lamanya. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Ku tak dapat rangkaikan kata-kata indah selain ku bersyukur Tuhan. Ku berterima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Ku tak dapat rangkaikan kata-kata indah selain ku bersyukur Tuhan. Ku berterima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Buat kasih setiamu Tuhan. Buat kasih setiamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Ku tak dapat rangkaikan kata-kata indah selain ku bersyukur Tuhan. Ku berterima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Buat kasih setiamu Tuhan. Buat kasih setiamu